Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi Fajarini akan memandu jalannya presentasi dan diskusi dengan judul integral lipat yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Anggota kelompok kami terdiri dari Andrian Fauzi dengan NPM 191003673, lalu Fitria Dewi Fajarini dengan NPM 191003685, Lisa Dewi Kurniasari NPM 191003700, lalu Yulinda Sari dengan NPM 191003734. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Fauzi dengan NPM 191003673 akan menjelaskan definisi integral lipat 2. Apa sih integral lipat 2 itu? Integral lipat 2 atau double integral merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralan pertama harus diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan sebagai berikut. Integral lipat 2 f dalam kurung x, y dx dy. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tak tentu atau dalam kurung indefinite double integral, dikarenakan tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan pada kondisi lainnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral y1 sampai dengan y2, integral x1 sampai x2, f dalam kurung x, y dx dy. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tertentu atau definite double integral karena tiap integralnya mempunyai batas atas x2 dan y2 dan batas bawah x1 dan y1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dewi Kurniasari, NPM 1913700. Saya akan menjelaskan tentang pengertian integral Riemann. Sebuah fungsi f a, b elemen R disebut integral Riemann pada AB jika terdapat bilangan L elemen R di mana untuk setiap S lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon lebih besar dari 0, di mana jika P adalah tanda partisi dari A, B dengan P lebih kecil dari delta epsilon, maka SFP min L lebih kecil dari S. Himpunan dari semua fungsi integral Riemann pada AB dinotasikan dengan RAB. Kadang dikatakan bahwa integral L adalah limit dari jumlah Riemann SFP sebagai norma P elemen 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Sari, NPM 1913734 akan menjelaskan materi menghitung integral lipat. Bagaimana sih cara menghitung integral lipat? Nah, untuk menghitung integral lipat dapat digunakan integral berulang yang ditulis dalam bentuk yang pertama, integral lipat fungsi x, y dA sama dengan integral lipat fungsi x, y dx dy sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b kurawal integral dengan batas bawah y sama dengan f1y dan batas atas y sama dengan f2y fungsi x, y dx kurawal dy. Nah, di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel y konstanta, kemudian hasilnya diintegralkan kembali terhadap y. Untuk bentuk yang kedua, integral lipat fungsi x, y dA sama dengan integral lipat fungsi x, y
dy dx sama dengan integral dengan batas atas A dan batas atas B kurawal integral dengan batas bawah Y sama dengan F1Y dan batas atas Y sama dengan F2Y fungsi X, Y dy kurawal dx. Nah, di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel X konstanta, kemudian hasilnya diintegralkan kembali terhadap X. Jika integral lipat 2 di atas ada, maka A dan B secara umum akan memberikan hasil yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi Fajarini, NPM 191003685 akan menjelaskan materi Teorema Fubini. Apa itu Teorema Fubini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang definisi dari Teorema Fubini. Nah, dalam cabang matematika analisis, Teorema Fubini yaitu sebuah teorema yang diperkenalkan oleh Guido Fubini. Adalah sebuah teorema yang memberikan kondisi kapan mungkin menghitung menggunakan integral berulang dengan menggunakan integral lipat. Pada intinya, urutan pengintegrasian boleh diganti urutannya dengan syarat integral berulang tersebut menghasilkan angka yang terhingga pada saat integrannya digantikan dengan nilai absolut integran tadi. Nah, selanjutnya, Teorema Fubini pada integral misalkan D1 dan D2 masing-masing himpunan sederhana Y dan sederhana X. Yang pertama, jika F dalam kurung X, Y kontinu pada D1, maka D1 diintegralkan 2 kali. F dalam kurung X, Y dA sama dengan integral A sampai dengan B buka kurung integral G1X sampai dengan G2X F dalam kurung X, Y dy tutup kurung dx. Yang kedua, jika F dalam kurung X, Y kontinu pada D2, maka D2 diintegralkan 2 kali. F dalam kurung X, Y dA sama dengan integral C sampai dengan D buka kurung integral H1X sampai dengan H2X F dalam kurung X, Y dx tutup kurung dy. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.